Debat publik ke-1 Pilwali Kota Probolinggo 2024, 4 paslon adu gagasan. Probolinggo CB News Indonesia, KPU Kota Probolinggo sukses melaksanakan debat kandidat ke-1 pada Pilwali Kota Probolinggo 2024. 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota beradu gagasan dalam tema pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender, Jumat tanggal 8 November tahun 2024 malam. Debat publik pertama tersebut dilangsungkan di Gedung Widyarja Jalan Panjaitan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Keempat pasangan calon hadir tepat waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Kehadiran paslon di lokasi debat dengan diiringi para pendukungnya, serta mengikuti tata tertib yang diberlakukan saat pelaksanaan kegiatan. Adapun paslon pertama tiba di lokasi debat adalah paslon nomor urut 2, yakni Fernanda Zulkarnanin Abdullah Zabut. Mereka hadir dengan mengenakan pakaian warna putih dan berkobjah hitam. Selanjutnya disusul paslon nomor urut 1, yakni Sri Setio Pertiwi dan M. Rahman, yang kompak menggunakan kemeja batik berwarna merah lengan panjang. Tak lama berselang tiba pula paslon nomor urut 3, yakni Dr. Haji Aminuddin Ina Bukhori, dengan mengenakan baju lengan panjang warna biru muda. Kemudian disusul pasangan paslon nomor urut 4, yakni Hadi Zainal Abidin Zainal Arifin. Mereka juga kompak mengenakan kemeja warna putih lengan panjang. Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada debat ke-1 ini tema yang diangkat ialah berfokus pada masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender. Selama debat, keempat pasangan calon turut memaparkan visi misi dan program unggulan yang akan dijalankan nanti. Bahkan, dalam beberapa sesi, masing-masing calon terlihat saling adu gagasan untuk kemajuan Kota Probolinggo. Di sesi pertama, masing-masing pasangan calon selama 2 menit diberikan waktu menyampaikan visi misi. Pada sesi kedua, saatnya masing-masing paslon diberikan waktu penajaman visi dan misi dengan menjawab pertanyaan panelis. Teriakan dan yel-yel dari para pendukung pun mewarnai selama debat berlangsung. KPU Kota Probolinggo mengatakan,
Pelaksanaan debat pertama untuk Pilwali Kota Probolinggo ini telah berjalan aman dan sesuai dengan yang diharapkan hingga akhir debat. Suasana pun masih tetap kondusif tanpa adanya gesekan antar pendukung masing-masing paslon. Debat publik ke-1 ini sudah berjalan dengan baik. Seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh panelis sudah sesuai dengan tema. Dari pasangan calon sudah menjawab sesuai dengan tema yang sudah kami berikan di debat ke-1 ini. Jelas Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal. Kami mengapresiasi kepada seluruh pendukung pasangan calon dan undangan, yang mengikuti jalannya debat ini dari awal sampai akhir dengan berjalan dengan aman, kondusif dan lancar. Debat pertama ini akan kami jadikan evaluasi agar lebih baik lagi pada debat kedua dan ketiga yang akan datang, jelas Radvan. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kota Probolinggo, yuk semarak no pilkada sing wis teko. Pilihlah wali kotamu beserta wakilnya, gunakan hak pilihmu. Rebo 17 November 2024, warga Kota Probolinggo harus sukseskan pilkada langsung umum bebas rahasia. Gimana Pak? Singkat saja Pak. Singkat, Selama dilakukan dengan adanya sudah debat jelas, pertama dari sudah terang benderang. Ah, Hidupnya harus berubah. Kalau ingin berubah ya sudah. Pasti kan? Oh, tiga. Ini Pak Dewan ya. tidak terkait dengan visi misi yang disampaikan tadi. Jelas. Jelas bagus. Dan terinci. Ya, terinci semuanya. Berbobot. Ya, kalau soal berbobot, ya berbobot dong kalau saya ngomong pasti. Tapi, ya semua jelas lah. Ya, semua terang benderang. Kalau saya pasti dong 03. Saya kira untuk visi atau 12 program prioritas dari 03 itu semua ada realistis. Kenapa saya bilang realistis? Karena kita sudah menghitung mengenai APBD kita untuk memenuhi 12 program dari amanah itu sudah Sesuai. mencukupi APBD kita untuk melaksanakan 12 program tersebut. Oke. Berarti ini dengan keyakinan Probolinggo harus lebih maju, lebih baik lagi ini kan? Yang jelas kita tim amanah akan merubah kota Probolinggo yang katakan oleh paslon kita Probolinggo bersolek. Oh gitu ya. Oke. Dan insya Allah itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Dewan, itu bisa kita realisasi dengan kekuatan dari APBD yang ada. Kan begitu Pak Dewan ya? Mampu sekali berarti Insya dari Allah APBD mampu itu ya. ya. Cukup lah. Cukup. Iya. Jadi Kalau enggak, ya. intinya APBD Kota Probolinggo itu murni buat masyarakat. Oke. Satu contoh Pak, di pendidikan nih, itu kan 20%. Nantinya ke depannya seperti apa visi misinya dari 03 ini? Pendidikan kita tidak, contohnya untuk SMP lah. Untuk SMP kita tidak akan menghilangkan sekolah swasta, tetapi nanti pemerintah kota akan menggratiskan masyarakat atau murid-murid yang dari Kota Probolinggo yang bersekolah di swasta. Jadi bukan kita menambah Beban. menambah untuk gedung baru, SMP baru, bukan. Berarti dari SDM ini yang kita rubah nantinya? Kita rubah SDM karena mindset masyarakat biar berubah juga. Dengan sekolahan swasta itu bukan sekolahan swasta itu jelek, bukan. Tetapi kita harus memberikan sekolah gratis yang dibiayai oleh pemerintah tapi di sekolahan swasta. Oke. Terima kasih. Hei para tretan Kota Probolinggo, yuk semarak no pilkada. Ya, ini debat pertama dari 3 debat yang sudah Iya. kita lakukan dan kita bersama-sama tadi menyaksikan bahwa situasi perdebatan yang saling mengisi ya sebenarnya antara paslon satu dan paslon yang lain, memang ini merupakan hal yang sangat positif sehingga masyarakat mengetahui betul apa yang
akan kita rencanakan, atau apa yang sudah mereka lakukan, atau apa yang sudah saya lakukan, sehingga membuat masyarakat itu menentukan pilihan secara baik nanti. Nah, ini pendidikan politik ini sangat penting bagi masyarakat, sehingga harapan kita ke depan makin banyak masyarakat yang mandiri secara politik untuk menentukan pemimpin yang terbaik, karena ini saat yang sangat genting bagi perkembangan kota dan Indonesia, di mana kita punya bonus demografi yang harus kita manfaatkan sebetul-betulnya supaya masyarakat Indonesia beranjak dari masyarakat yang berperekonomian sekarang ini, masyarakat yang berkembang menjadi masyarakat yang maju nanti di habis dari bonus demografi di 2035. Oke, Pak. Dalam debat tadi ada yang menarik, Pak. Dari terkait dengan kemiskinan yang meningkat. Dominan Pak 03, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kalau memang demikian, kita tahu bahwa apa yang saya sampaikan tadi merupakan data-data yang memang selama ini ada berdasarkan yang namanya indikator utama pembangunan. Nanti memang itu yang terjadi sudah, ya. Bagaimana gini rasio, bagaimana kesenjangan antara miskin dan kaya, bagaimana kemiskinan yang tidak turun. Ini memang hal yang memang betul-betul bukan kita buat-buat. Artinya memang berdasarkan indikator utama pembangunan yang terjadi selama 5 tahun. Nah, ini yang perlu kita koreksi, artinya ke depan, ya. Dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan hal itu pun harus sebetulnya mengakui bahwa ini memang yang terjadi, sehingga ke depan kita mari bersama-sama memperbaiki segala hal supaya kota ini akan menjadi kota yang lebih maju, jangan tertinggal dari daerah yang lain. Potensi sangat besar kota Probolinggo, merupakan kota transit perdagangan, kota transit pariwisata yang sebentar lagi insya Allah di tahun 2030 menjadi pelabuhan ekspor impor, sehingga masyarakat harus beradaptasi dengan perkembangan ini. Jangan sampai nanti di saat kota atau pelabuhan ini menjadi pelabuhan ekspor impor, kita menjadi penonton. Kita harus menjadi pelaku. Oke, ada salah satu beberapa rekomendasi, Pak, yang banyak dilakukan dari legislatif. Ini pun tidak banyak direspon yang Bapak tadi disampaikan. Seperti ya, ini memang apa adanya. Bisa ditanyakan semua ke legislatif yang ada. Kita selalu merespon bahwa pertama tadi yang saya bilang kebijakan fiskal. Bahwa sebetulnya APBD itu harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan APBD yang ada. Jangan hal-hal yang di luar wewenang kita itu kita kerjakan, akibatnya mengganggu atau menggoyang yang namanya kebijakan fiskal. Ya, tidak sesuai. Selama ini kita sudah ada uang sekian untuk melakukan atau merawat kota ini. Terus kita gunakan, kita ambil lebih besar dari 10%. Kemudian kalau memang program-program itu di bawah 5%, itu masih bisa kita lakukan. Nah, ke depan jangan sampai lagi terjadi kegiatan-kegiatan yang bukan wewenang kita, terus kita ambil alih. Bukan kita tidak suka dengan pembangunan rumah sakit, tapi ini kan fungsi dan tugasnya dari APBN. Sepertinya memaksa Pak Dokter ya. Ya begitu, jadi terpaksa menarik segala sesuatu yang selama ini sudah pada posnya, dan dengan demikian menggoyang semua situasi yang sudah puluhan tahun terjadi dengan APBD yang sekian itu. Jadi orang-orang datang ke Probolinggo dan kembali melihat situasi kota Probolinggo yang bersolek. Jangankan saya bilang 1000 taman, sudah penuh 2000 taman kita buat ke depan. Kuadrat harus bersih. Bukan hanya bersih tapi bersolek. Oke, terima kasih Pak.